Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji syukur ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindah berupa kesehatan, kebahagiaan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kata dari kita dari gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sarkani. Saya kuliah di kampus IKMI Rizkina Bekasi, tepatnya di daerah Cikarang. Jurusan saya Sistem Informasi. Nomor induk saya 110524747. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kampus tempat saya mencari ilmu. Kampus IKMI Rizkina, tempat saya mencari ilmu. Menurut saya kualitasnya sangat bagus, mempunyai prospek untuk kedepannya bagus sekali. Materi-materi pelajaran yang saya pelajari tentang teknik komputer, alhamdulillah membantu sangat-sangat membantu saya yang tadinya saya tidak mengerti tentang komputer. Sedikit demi sedikit saya mengerti. Saya berbangga kuliah di IKMI Rizkina, mempunyai dosen-dosen pembimbing yang sangat berkualitas. Dan saya di sini untuk membuat video tentang Pancasila, akar permasalahan, keterpurukan dan solusi untuk membangun bangsa maju. Saya ingin bangsa Indonesia itu bisa lebih maju dari bangsa-bangsa yang lainnya.
Indonesia sangat terpuruk. Contohnya di bidang pendidikan. Khususnya di daerah Papua. Kekurangan perhatian pemerintah akan pendidikan di pedalaman Papua. Negara telah memberikan otonomi khusus untuk Papua kurang lebih 12 tahun lamanya. Mengapa perkembangan pendidikan di wilayah pedalaman Papua kurang diperhatikan? Bukankah mereka orang asli Papua? Bukankah tujuan pemerintah adalah untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul ketika melihat kurangnya perhatian pemerintah untuk pendidikan di pedalaman Papua. Pendidikan di pedalaman semakin hari semakin tertinggal. Pendidikan ada persoalan yang mempengaruhi sumber daya manusia di pedalaman, sarana pendidikan, kurang sekolah, jauh dari rumah-rumah warga, sehingga untuk mendapatkan pendidikan putra dan putri harus berjalan kaki dengan medan yang cukup jauh. Mereka harus melewati bukit-bukit jalan yang hanya semacam jalan tikus, bebatuan jika hujan. Perjalanan yang mereka tempuh lebih berat lagi. Sampai sekolah mereka sudah lihat. Sampai sekolah mereka sudah lelah. Sebagaimana tenaga mereka telah habis dalam menempuh perjalanan ini. Menyebabkan daya tangkap atau konsentrasi mereka dalam belajar menjadi berkurang. Sekolah di pedalaman tidak sama seperti di kota yang perpustakaannya lengkap, gedungnya mencapai 2-3 tingkat, fasilitasnya serba lengkap. Di pedalaman Papua mereka belajar dengan mengajar dibangun yang tidak layak untuk dipakai. Sampai-sampai ada yang belajar tanpa meja dan kursi. Hanya duduk di lantai atau memilih untuk berdiri berjam-jam hanya untuk menerima pelajaran. Karena mereka ingin masa depan yang indah dan membangun negerinya sendiri. Tenaga pelajar di pedalaman kurang lebih 4-6 guru. Sedikitnya tenaga mengajar juga dikarenakan kurang pedulinya pemerintah pada nasib mereka. Di wilayah pedalaman, pemerintah sibuk membenahi negara sibuk ini tapi tidak tahu apa yang mereka benahi. Mereka sibuk saat pemilihan legislatif, orang-orang, pejabat-pejabat akan berbondong-bondong ke kampung halaman dan berjanji banyak dengan masyarakat di sana. Tetapi ketika mereka terpilih dan duduk di kursi terhormat mereka, pejabat-pejabat lupa akan segala bentuk janji-janji yang mereka sepakati dengan masyarakat, tetapi tak. Apalagi karena itu akan menjadi tanggung jawab mereka dengan Tuhan.
Kadang ketika mereka ketemu masyarakat, pedalaman adalah di wilayah kota mereka, dengan sengaja akan menutup kaca mobil dan pintu pagar rumah mereka. Pemerintah hanya sibuk dengan keadaan di perkotaan, sedangkan di daerah pedalaman tidak mereka perhatikan. Sudah 12 tahun. Dan sekarang udah nyampe 15 tahun. Otonomi khusus dijalankan di Papua, namun nampaknya tidak membuahkan hasil. Masalah pendidikan Indonesia, peran pendidikan dalam pembangunan. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan daerah lengkap. Pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman, kembangan zaman, selalu memunculkan personal baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan masalah-masalah aktual, beserta cara penanggulangannya. Apa jadinya bila pembangunan di Indonesia tidak dibarengi dengan pembangunan di bidang pendidikan? Walaupun pengembangan fisiknya baik, tetapi apa gunanya bila moral bangsa terpuruk? Jika hal tersebut terjadi, bidang ekonomi akan bermasalah karena tiap orang akan korupsi, sehingga lambat laun akan datang hari di mana negara dan bangsa ini hancur. Oleh karena itu, untuk pencegahannya, pendidikan harus dijadikan salah satu prioritas dalam pembangunan negeri ini. Pemerintah dan solusi permasalahan pendidikan. Mengenai masalah pendidikan, pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari barangnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk ini, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata alokasi anggaran pendidikan, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kota dan kabupaten. Penyelesaian masalah pendidikan tidak sistemnya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikan anggaran saja, sebab percuma saja jika kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun
sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggir yang tidak memiliki saran pendidikan yang memadai dengan terbengkalainya program wajib belajar 9 tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah. Sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar 9 tahun dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang sekian sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di area global. Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status, karena itulah hal mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direlasikan pada saat ini karena itu setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggenggam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin, seolah-olah hanya milik orang kaya saja, sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk sekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim. Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnya memiliki fasilitas yang memadai, setiap pengajar yang berkompetisi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit. Akan tetapi pada kenyataannya sekolah-sekolah gratis adalah sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang kumuh, dan segala sesuatunya tidak dapat menunjang bangku persekolahan, sehingga timbul pertanyaan, benarkah sekolah tersebut gratis? Kalaupun iya, wajar karena sangat memperhatinkan. Penyelesaian pendidikan yang berkualitas. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasikan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk menggenggam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak TK hingga perguruan tinggi PT membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SD saja saat ini dibutuhkan biaya 500 sampai 1 juta. Bahkan ada yang memungut di atas 1 juta masuk SLTA. Bisa mencapai 1 juta sampai 5 juta. Bagaimana Indonesia? Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini
tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah MBS di Indonesia pada artinya lebih demikian sebagaimana upaya untuk melakukan mobilisasi, dan karena itu komit sekolah, Dewan Pendidikan yang merupakan orang MBS selalu disarankan adanya unsur pengusaha. Asumsinya pengusaha pemilik akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya setelah komit sekolah terbentuk segala pungutan untuk kadang kedok sesuai keputusan komit sekolah. Namun pada tingkat implementasinya tidak transparan karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota komit sekolah adalah orang-orang dekat dengan kepala sekolah. Akibatnya komit sekolah hanya menjadi indikator kebijakan kepala sekolah dan MBS pun hanya menjadi registrasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya. Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan RUU BHP. Berupanya status pendidikan dari milik publik ke bentuk badan hukum, jelas milik prestasi ekonomi yang prestasi amat besar negara. Berubah status itu, pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawab atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan tinggi negeri pun berubah menjadi badan hukum milik negara, BHMN. Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang prestasi BHMN sendiri berdampak pada lembaganya biaya pendidikan di beberapa perguruan tinggi. Aktivitas dan fasilitasi sektor pendidikan, aktivitas atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik dan lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang luar negeri Indonesia sebesar 35 atau nyampe 45% dari APBN setiap tahun merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban dana pendidikan terpotong hingga 8%. Dalam APBN 2005 hanya 5,85% yang dialokasikan untuk pendidikan bidang dengan dana untuk membayar hutang menguras 25% belanja dalam APBN. Rencana pemerintah alokasikan pendidikan diatasikan melalui sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RUU, Badan Hukum Pendidikan, Rancangan Peraturan Pemerintah RPP tentang Pendidikan Dasar dan Menengah dan
RPP tentang wajib belajar, pengetahuan pada prestasi pendidikan itu misalnya terlihat dalam pasal 53 1 Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu disebutkan penyelesaian dan atau suatu pendidikan hormat dan didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan, seperti hal perusahaan sekolah dibesarkan mencari modal untuk investasikan dalam operasional pendidikan, koordinator LSM yakni Mukhtar menilai bahwa dengan investasi pendidikan berarti pemerintah telah menginvestasikan pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan pendidikan ke pasar. Dengan begitu nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan sekolah. Tentu saja akan mematok biaya sangat tinggi untuk meningkatkan, akan mempertahankan mutu, akibatnya akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi dan masyarakat semakin terotak-otak berdasarkan status sosial antara yang kaya dan miskin. Hal senada tekan pengamat ekonomi menurut dia, pemerintah pendidikan merupakan agenda kapitalis global yang telah dirancang sejak lama oleh negara-negara donor lewat Bank Dunia melalui rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan RUU BHP. Pemerintah berencana mengatasikan pendidikan semua status pendidikan. Kelak akan menjadi Badan Hukum Pendidikan BHP yang wajib mencari sumber dayanya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri dari SD hingga perguruan tinggi. Bagi masyarakat tentu beberapa PTN yang sekarang berubah status menjadi badan hukum milik negara BHMN itu menjadi momok jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal. Maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia, di Jerman, Prancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya. Banyak perguruan tinggi yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya tidak harus murah atau garis. Tapi persoalannya siapa yang seharusnya membayar? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat, bahwa untuk mendapatkan pendidikan bermutu akan tetapi kenyataannya pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab, padahal keterbatasan dan tidak dapat dijadikan alasan bagi pemerintah untuk cuci tangan. Sekian.
video saya tentang Pancasila akar permasalahan, keterpurukan dan solusi untuk membangun bangsa maju. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, saya mau mengucapkan sukses selalu buat teman-teman saya semua. Sukses Indonesia. Terima kasih.